Angger Dimas dikenal sebagai sosok yang kritis dan terus berjuang demi mendapatkan keadilan bagi mendiang putranya, Dante. Di sisi lain, ex-suami Tamara Tiasmara, itu mendadak bertingkah tak biasa ketika pamer foto terbaru kala ziarah ke makam Dante. Dalam unggahannya, Angger mengisyaratkan kerinduan pada Dante. "Biasanya Mas minta first bite ya di kue bapak yakin kamu doain bapak, terima kasih Mas," seru Angger di bagian caption. Di sisi lain, Angger malah terkesan bersikap janggal dan misterius. Pasalnya, Angger menutup kolom komentar di postingan foto barunya itu. Padahal, ia biasanya tak pernah menutup kolom komentar di postingan manapun di Instagramnya. Sejauh ini, Angger belum mengungkap alasan dirinya mengunci kolom komentar tersebut. Yang pasti, Angger saat ini masih menyuarakan kritik terkait sosok tersangkanya. Baru-baru ini, Angger mengungkap kemarahan setelah mengetahui kalau ia ternyata sempat menendang Dante di kolam renang. "Saya masih belum tahu motifnya apa," kata Angger. "Yang saya ingat dan gak habis pikir anak saya ditendang. Itu sangat kejam." Angger juga masih mengharapkan ia mendapat hukuman mati. Apalagi, ia diduga berbohong soal pengakuannya terkait CCTV hingga besar kemungkinan kalau pria yang pernah jadi pacar Tamara itu bakal dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang, ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak. Terang di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya Triputra pada 28 Februari usai proses rekonstruksi tahap 1 di Polda Metro Jaya. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing. Ini telah dibuktikan dari analisis digital. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana. Tamara Tiasmara baru-baru ini mengunggah foto duka usai menjalani proses rekonstruksi kematian sang putra, Dante. Dalam postingan pada 29 Februari itu, Tamara memamerkan foto sang kakek yang telah tiada. Sejauh ini, belum diketahui kapan tepatnya sang kakek meninggal. Yang pasti, Tamara mendoakan agar mendiang kakeknya itu diberi kedamaian. "May my grandpa rest in PAC, but may his strength and love live on through our family," ujar Tamara. Sebelumnya, Tamara rupanya sempat terciduk bertingkah janggal ketika berdiri di dekat ia sebelum mereka ulang adegan menenggelamkan Dante di kolam renang. Tak disangka, Tamara ternyata meneriaki ia bak memberikan pesan menohok pada pria yang dulu pernah menjadi pacarnya itu. Tamara agaknya geram karena sempat diteriaki pembohong oleh keluarganya. "Jangan nyindir-nyindir mulu keluarganya, bisanya cuma nyindir-nyindir doang," demikian teriakan Tamara padanya. Setelah selesai kegiatan rekonstruksi, Tamara juga sempat memberikan pernyataan perihal sikap keluarganya padanya. Tamara mengakui kalau ia berusaha menahan emosi terkait perlakuan keluarganya. "Ya keluarganya kan di situ pada teriak-teriak ngatain aku. Segala aku diminta jujur segala macam." "Tamara jujur kamu," ujar Tamara kepada Detikcom baru-baru ini. "Ya apa yang aku harus jujur? Aku udah jujur loh. Terus mereka bilang juga difitnah, jadi mereka kayak nyudutin aku. Makanya pas sampai dalam, aku langsung ke Arfandi, tersangka, gitu. Teriakan mereka itu enggak banget, enggak menghargai mereka yang lagi rekonstruksi," lanjut Tamara. "Aku di sini korban kok, aku ngerasa kok jadi aneh. Aku dari kemarin fokus untuk Dante. Aku nggak ada menyudutkan Arfandi. Aku sudah percaya sama kepolisian, aku nggak ada mau main hakim sendiri." Sementara itu, sosoknya juga menuai sindiran dari ayah Dante sekaligus ex-suami Tamara, Angger Dimas. Dalam unggahan pada 28 Februari, Angger mengungkit hukuman mati usai ia diduga ketahuan bohong soal tak mengakses CCTV kolam renang. Tamara Tiasmara masih jadi sorotan terkait kehadirannya di TKP kolam renang tempat tenggelamnya sang anak, Dante, untuk proses rekonstruksi tahap 2. Dalam kegiatan pada 28 Desember itu, Tamara diduga bertingkah janggal setelah sebelumnya menangis di rekonstruksi tahap 1 di Polda Metro Jaya. Jika sebelumnya tampak sedih, Tamara justru diduga memperlihatkan sikap selai. Tampak dalam video, Tamara seolah berubah menjadi sosok yang tangguh ketika berdiri tak jauh dari sosoknya yang memakai baju tahanan oranye. Ia sempat menaruh kacamata di atas kepala dan kemudian memakainya lagi. Tak lama, Tamara berjalan menjauh dengan memakai kacamata hitam sembari mengibaskan rambut.
Sikap Tamara ini langsung memicu reaksi kaget dari netizen. Tamara Tiasmara diduga bertingkah selai saat didekatnya. "Tamara lagi akting tuh, seneng banget ketemu Yuda, so outing bareng," seru netter. "Tamara kemayu banget ya, wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin, kibas dua rambut, pakai kacamata," kata yang lainnya. "Kok tidak nangis, marah ya ketemu orang Yegi bunuh anaknya," terang netter. "Ya rekonstruksi adegan tenggelamkan Dante." Sementara itu, ia kemudian lanjut melakoni adegan di dalam kolam renang dan memperagakan aksinya saat bersama Dante. Dalam sesi tersebut, ia tampak tegang ketika masuk ke dalam air dan menunjukkan perilakunya yang diduga menyebabkan Dante tenggelam hingga meninggal. Tak sendiri, ia masuk ke kolam renang bersama petugas polisi yang menjaganya. Setelah memperagakan sejumlah adegan, ia naik ke atas dan memperlihatkan aksinya ketika menaikkan Dante ke atas dibantu oleh petugas kolam renang. Selesai adegan itu, ia kemudian dibawa pergi oleh polisi. Sejauh ini, polisi belum mengungkap kelanjutan agenda setelah rekonstruksi. Yang pasti, polisi sudah membeberkan soal dugaan ia bohong terkait pengakuan tak mengakses CCTV kolam renang. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan keterangan ada dan di adegan 13 di mana posisinya menuju kolam renang. Ada satu adegan di mana tersangka tidak mengakui telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek apakah ada CCTV atau tidak, terang Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirreskrimum, Polda Metro Jaya Kombes Pol Wirasatya. Pada faktanya tersangka mengecek CCTV melalui browsing, ini telah dibuktikan dari analisis digital. Tersangka yang mengakses CCTV melalui handphone, ini berdasarkan analisis digital. Ini bisa diterapkan pasal 340 soal pembunuhan berencana.